Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kali ini pembahasan kita adalah mengenai matematika tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik anak-anak, mari kita simak langkah-langkah untuk membuat tabel dari data secara acak. Ini langkah pertama yang harus kalian lakukan. Perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh data acak yang kemudian kita kelompokkan ke dalam sebuah tabel. Nah, data ini adalah data dari nilai ulangan matematika kelas 5 SDN Kenari 08. Data yang kita sajikan ke dalam tabel kita kelompokkan dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah, atau sebaliknya, nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Dan jangan lupa diberikan judul. Judulnya tentunya adalah nilai ulangan matematika kelas 5 SDN Kenari 08. Memakai huruf kapital atau mungkin diawali dengan huruf kapital tentunya ya. Kemudian dari data yang sudah kita susun di dalam tabel, kita akan mengubahnya kembali menjadi sebuah diagram batang. Kali ini kita membahas mengenai diagram batang terlebih dulu ya. Perhatikan contoh berikut ini. Tabel yang ibu miliki bukan mengenai nilai ulangan matematika kelas 5 ya, tapi mengenai hasil panen dari Desa Sukasari tahun 2021. Perhatikan dua garis yang ada. Pertama, yang kalian lakukan adalah membuat dua garis vertikal dan horizontal. Pada garis horizontal atau garis yang mendatar, kita tuliskan jenis-jenis panen yang ada, baik itu kedelai, kacang, dan lain-lain. Sementara pada garis vertikal atau garis tegak atau sumbu tegak, kita tuliskan jumlahnya. Selanjutnya baru kita buat diagram batang sesuai dengan urutan yang kalian inginkan. Apakah itu dari mulai nilai tertinggi sampai terendah atau dari jumlah terendah ke jumlah tertinggi. Selanjutnya kita pelajari cara untuk membaca data dalam diagram batang. Pertama-tama tentunya kalian sebutkan judul dari data yang akan kalian presentasikan. Kemudian kalian lanjutkan dengan menjelaskan bagian-bagian dari data yang ada, dimulai dari sumbu mendatar atau garis horizontal tadi ya. Kalian sebutkan hasil-hasil panennya, lalu kemudian kalian sebutkan jumlahnya pada sumbu tegak atau garis vertikal tadi. Dan jangan lupa kalian buat kesimpulan dari hasil panen Desa Sukasari tadi, apakah itu berupa selisih atau nilai terendah atau tertinggi, seperti itu ya. Dan berikut ini adalah contoh dari penyajian data dari tabel yang kita rubah menjadi diagram garis. Pada prinsipnya sama dengan diagram batang, hanya ini berupa garis, bukan berupa batang. Cara membaca data pada diagram garis pun sama, pada prinsipnya sama dengan diagram batang. Kalian mulai dengan judul, lalu kalian bahas sumbu mendatar dan sumbu tegaknya, kemudian buat kesimpulan. Sedangkan ini adalah contoh
penyajian data dari tabel yang kita rubah menjadi diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya menyajikan data dalam bentuk presentase, yaitu menggunakan persen. Penghitungannya dalam persen adalah kita akan melihat banyaknya data dari jenis pekerjaan, lalu kita bagi jumlahnya, jumlah keseluruhan, dan kita kalikan dengan 100%. Maka kita akan menemukan berapa persentase dari jenis pekerjaan masing-masing. Dan berikut ini adalah cara menyajikan atau membaca data diagram lingkaran. Kalian cukup membacanya dulu ya. Pada prinsipnya sama juga dengan cara membaca diagram batang tadi. Kalian sebutkan judul, lalu kalian bahas persentase tiap-tiap jenis pekerjaan, kemudian membuat kesimpulan. Oke, mudah bukan? Kalau kalian sudah memahaminya, kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan berikut ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.